Lanjut, sejarah sebagai peristiwa atau kisah dan ilmu sebagai seni. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu berarti dia kejadian itu memang benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian sedangkan sejarah sebagai kisah, selain peristiwa itu ada juga bisa diceritakan kembali. Ya, jadi kalau ada sejarah itu kata kisah, ya karena diceritakan, didongengkan kembali kepada cucu-cucunya, maka dikatakan sejarah sebagai kisah. Tentu kan pernah mendengar kisah cerita dari nenek kakek kalian. Nah, berarti orang itu sudah menggambarkan bahwa sejarah itu dijadikan sebagai kisah. Kemudian sejarah dijadikan sebagai ilmu. Kenapa demikian? Karena dari sejarah ini bisa menggunakan metode analitis, yaitu hasilnya harus dapat diverifikasi dan dapat disetujui dan ditolak oleh para ahli. Kemudian ada periodisasi dan kronologi. Apa itu maksudnya? Ada waktu-waktu tertentu yang bisa dijadikan bahan untuk diteliti dengan alasan-alasan yang rasional. Artinya mungkin sekarang kita meneliti ini, mungkin sekarang besoknya apa lagi. Nah, itulah periodisasi, ada tahap-tahapannya. Kemudian ada kegunaan sejarah. Apa sih kegunaan sejarah? Yang pertama ada rekreatif, yang kedua ada inspiratif, instruktif, dan edukatif. Apa itu rekreatif? Yaitu orang yang membaca, mempelajari sejarah, dia akan merasa bahwa dia itu ada di dalamnya. Dia akan merasa bahwa dia merasakan apa yang diceritakannya. Itulah rekreatif, makanya dikatakan sejarah sebagai rekreatif. Kemudian inspiratif, jadi orang yang membaca akan mendapat inspirasi apa yang dia lihat, apa yang dia baca setelah dia pelajari. Kemudian yang ketiga ada instruktif, yaitu mempelajari keterampilan pengetahuan. Kemudian yang keempat edukatif, ya, orang yang membaca itu mendapat kearifan dari masa lalu. Contohnya dia mendapatkan kata-kata slogan, jangan sekali-kali Anda melupakan sejarah. Ya, kenapa itu demikian? Sejarah itu adalah hasil dari budaya masa lampau. Artinya negara yang maju itu adalah negara yang tidak pernah melupakan sejarah. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada sejarah maka negara itu tidak akan maju, ya. Oke, mungkin hanya cukup sekian untuk materi kali ini. Nanti akan Bapak buatkan link untuk pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau kurang paham silakan dibuat pertanyaannya. Mungkin sampai sini dulu ya, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.